Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Sukacita dan kepastian kita dalam mengiring Tuhan adalah bahwa bagi Allah kita tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Dan itu sungguh adalah sukacita dan kepastian kita, sehingga kita tidak pernah perlu goyah untuk apapun, karena Dia yang kita sembah, baginya tidak ada perkara yang mustahil. Apa artinya? Mengapa? Dan bagaimana jalannya bahwa Dia adalah Allah yang baginya tidak ada perkara yang mustahil? Yang pertama, karena memang Dia Allah kita adalah Raja yang kekal. Semua orang boleh aja berkata, ya kita doa Tuhan gak ada perkara yang mustahil. Allah yang bagaimana kita sembah? Yang pertama kita tahu bahwa Dia adalah Raja yang kekal, an eternal king. Dia Raja yang kekal, artinya Dia penguasa atas segala sesuatunya. Dia berkuasa sebelum segala sesuatunya ada, dan Dia tetap akan berkuasa ketika segala sesuatunya sudah berakhir, karena Dia memang Raja yang kekal. Segala sesuatu yang alam dunia ini kuasanya hanya sementara, tetapi kuasa Raja kita adalah kuasa yang kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang kedua, kenapa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil? Karena Allah kita adalah Tuhan yang perkasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Dia memang Allah yang lemah lembut. Dia memang Allah yang berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut. Betul Dia Allah yang lemah lembut, tetapi bukan berarti Dia Allah yang diam ketika segala sesuatu yang terjadi. Dia adalah Allah yang perkasa, karena Dia juga Tuhan yang berkata, jangan kamu sesat. Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Yang ketiga, mengapa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil? Yang pertama sudah saya jelaskan, karena Dia Raja yang kekal. Yang kedua, karena Dia Tuhan yang perkasa. Yang ketiga, Dia juga adalah panglima perang. Sampai di sini mungkin saudara berkata, saya nggak ngerti. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat cerita tentang Yosua. Yosua mau menghadapi Yeriko. Dia begitu ketakutan. Pagi-pagi dia berdoa, lalu kemudian Tuhan datang kepadanya. Lalu Yosua panik. Yosua berkata, you are friend or foe? Kamu ini teman atau lawan? Dan apa yang terjadi kemudian? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, suara itu tegas berkata, aku bukan teman, aku bukan lawan, tetapi aku adalah panglima bala tentara Tuhan. Dalam Sefanya dikatakan, Tuhan Allah kita ada di antara kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Apa artinya Dia panglima perang? Artinya adalah ketika segala roh-roh kegelapan mulai coba menyerang, Allah perintahkan pasukan malaikatnya untuk berkemah di sekeliling kita. Haleluya. Dan yang keempat, mengapa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil? Karena Dia Bapa yang dahsyat. Tahukah saudara, seorang bapa itu melindungi anak-anaknya. Seorang bapa itu berusaha buat yang terbaik buat anak-anaknya. Tetapi sayang, bapa dunia terbatas. Tetapi Dia Bapa sorgawi kita adalah Bapa yang dahsyat. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang datang kepada Tuhan tidak pernah perlu khawatir. Karena jika kita datang dengan iman, jika kita datang dengan hati yang sungguh, jika kita datang dengan kebulatan tekad kita yang penuh, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pasti
anugerah mujizat terjadi luar biasa buat kita. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita mau sama-sama belajar dari Yeremia pasal 32. Yeremia pasal 32 ayat yang ke-26 sampai 35. Yeremia 32 ayat 26 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah suatu apapun yang mustahil untukku? Luar biasa. Tuhan dengan tegas bilang, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Ayat 28. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku berikan kota ini ke dalam tangan orang-orang Kasdim dan ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, dan ia akan merebutnya. Orang-orang Kasdim yang memerangi kota ini akan datang membakarnya dan menghanguskannya, serta dengan rumah-rumah yang di atas sotohnya. Orang membakar korban kepada Baal dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain untuk menimbulkan sakit hatiku. Sebab orang Israel dan orang Yehuda hanyalah melakukan yang jahat di mataku sejak masa mudanya. Sungguh orang Israel hanya menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tangan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya, kota ini telah membangkitkan murka dan kehangatan amarahku mulai dari hari didirikannya sampai hari ini, sehingga aku harus menyingkirkannya dari hadapanku. Ayat 32. Karena segala kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel dan orang Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku oleh mereka sendiri, raja-raja mereka, pemuka-pemuka mereka, imam-imam mereka, nabi-nabi mereka, orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Ayat 33. Mereka membelakangi aku dan tidak menghadap kepadaku, dan sekalipun aku mengajar mereka terus-menerus, tiada mereka mau mendengarkan atau menerima pengajaran. Mereka menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikan di rumah yang di atasnya namaku diserukan untuk menajiskannya. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom untuk mempersembahkan anak lelaki dan anak perempuan mereka kepada Molok sebagai korban dalam api, sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni hal melakukan kejijikan ini, sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak seharusnya Yehuda dan Israel meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah Bapa yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Harusnya mereka berseru, harusnya mereka datang, harusnya mereka bertobat. Tapi apa yang terjadi? Justru yang mereka sembah dewa-dewa kejijikan, dewa-dewa kafir, dewa-dewa yang menyengsarakan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saja mereka mau kembali kepada Allah yang hidup, kalau saja mereka mau memanggil dan berseru kepada Allah yang hidup, pasti ada pertolongan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin sudah mendengarkan program ini dengan air mata yang berlinang karena engkau menghadapi masa-masa yang sukar, karena engkau mungkin sedang melewati situasi-situasi yang berat untuk kau hadapi. Tapi sebagai hamba Allah, berita ini saya mau kumandangkan sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya kita dapat merasakan bahwa sungguh bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil? Bagaimana kita bisa mengalami mujizat dan kuasanya? Sebab ada banyak orang berkata, pendeta, saya sih tahu bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil, tapi saya nggak tahu bagaimana caranya merebut janji-janji Allah tersebut. Yang pertama saya pelajari, kita akan merasakan bahwa bagi Allah memang tidak ada yang mustahil kalau kita hidup dalam firman-Nya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kala kita pergi ke gereja, kita menyembah Tuhan, tapi kita hidup dalam dosa. Kita nggak pernah baca Alkitab, kita nggak mau hidup seturut dengan firman Tuhan. Lalu kita bingung, kenapa ya mujizat kok tidak terjadi? Lalu kita mulai dengar orang-orang bersaksi bagaimana kankernya disembuhkan, bagaimana rumah tangga yang udah mau hancur bisa dipulihkan oleh Tuhan, bagaimana mujizat dan kesembuhan berlaku, bagaimana berkat-berkat Tuhan mengalir luar biasa. Lalu kita berkata, aduh kenapa bisa begitu ya? Kok orang itu enak banget ya dapat banyak, kok saya belum dapat? Jawabannya sederhana, karena kita tidak hidup dalam firman. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita hidup dalam firman, maka kita akan melihat tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang kedua, bagaimana merasakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi
bagi Allah, kita harus hidup dalam kekudusan. Alkitab bilang sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Kalau kita mau lihat Allah, kita mau lihat kuasanya, kita mau lihat pertolongannya, mungkin kita berkata, aduh pendeta, tapi suami saya, aduh nyakitin saya banget. Atau mungkin sudah berkata, aduh pendeta, saya tertekan sama istri saya pendeta, saya bingung apa yang harus saya buat dengan kondisi seperti ini. Atau mungkin sudah berkata, aduh Tuhan, gimana ya, saya kok ngadepin masalah-masalah yang susah di kantor, masalah-masalah yang berat dengan mertua, masalah-masalah yang berat dalam keseharian saya. Jawaban saya sederhana, jangan pusing dengan masalah-masalah itu, tapi mulai perhatikan, betulkah hidup kita dalam kekudusan. Kalau hidup kita dalam dosa, percuma kita doa, kita tolak apapun, kita nggak bisa lihat mujizat. Kenapa? Karena hidup kita nggak kudus. Tapi waktu hidup kita dalam kekudusan, Alkitab bilang, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya, suci hatinya. Artinya Tuhan mau kita hidup kudus, maka kita akan terus naik dan melihat kemuliaan dan kasih Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita dapat merasakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang pertama sudah saya jelaskan bahwa kita harus hidup dalam firman-Nya. Yang kedua, kita harus hidup dalam kekudusan. Yang ketiga, kita harus hidup dengan sukacita. Kita harus hidup dengan syukur. Kita harus hidup dengan percaya bahwa Allah sudah menjadikan yang terbaik buat kita. Karena itu bersukacitalah, kata Alkitab senantiasa. Kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Jangan dendam, jangan menyimpan kepahitan, jangan menyimpan sakit hati, tetapi mulai selalu, ayo Tuhan, saya percaya manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan yang untuk kebaikan. Lalu kita mulai bersyukur, kita mulai bersukacita. Banyak hal baik yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana merasakan bahwa sungguh tidak ada yang mustahil bagi Allah, yaitu jika kita hidup dalam semangat. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang hari-hari ini sudah hilang semangat untuk meninggalkan dosa, hilang semangat untuk memulai sesuatu yang baru, hilang semangat untuk bangkit, hilang semangat untuk melayani Tuhan. Padahal sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, justru semangat itu awal dari iman, dan iman itu awal dari kemenangan dan mujizat. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saya yang sakit, setiap saya yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, bahkan yang pelayanan mereka sedang digoncangkan. Bapak, hamba doa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, yakinkan kami sungguh memang tidak ada yang mustahil bagi Allah, sehingga kami jalan dengan iman, kami jalan dengan kepastian, kami pulang dengan perkara-perkara yang besar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Kalau kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.